Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Maulana Akbar. Saya dari kelas C dengan NIM 2010416310001. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia pada lautan. Langsung saja. Oceanografi fisika atau physical oceanography mempelajari segala sesuatu tentang fenomena dan proses-proses fisika di laut. Hal-hal yang menjadi objek studinya misalnya tentang arus-arus laut, pasang, dan gelombang. Oceanografi fisika menemukan awal-awal kebangkitannya melalui buku teks pertama dalam oceanografi, The Physical Geography of the Sea, yang tertulis oleh Lieutenant Matthew Fontaine-Maury dari Angkatan Laut Amerika tahun 1855. Oleh bangsa Amerika, ia dikenal sebagai Bapak Oceanografi Fisis modern. Langkah besar dalam oceanografi terjadi setelah dipublikasinya ekspedisi Challenger oleh William Dittmar pada tahun 1884. Berdasarkan ekspedisi ke lautan menggunakan kapal Angkatan Laut Inggris HMS Challenger yang dipimpin oleh C. Phil Thomson tahun 1872 sampai 1876. Ini adalah ekspedisi laut dalam secara global yang pertama kali dilakukan. Darinya berhasil dikoleksi sampel-sampel biologi laut, 77 sampel air samudera, informasi kedalaman dan temperatur laut, serta landasan oceanografi geologi terbentuk karenanya. Ekspedisi ini menjadi inspirasi ekspedisi selanjutnya dan berdirinya lembaga riset samudera. Arus laut adalah gerakan massa air dari suatu tempat atau posisi ke tempat yang lain. Arus laut terjadi di mana saja di laut. Pada hakikatnya, energi yang menggerakkan massa laut air tersebut berasal dari matahari. Adanya perbedaan pemanasan matahari terhadap permukaan bumi menimbulkan pula keberadaan energi yang diterima di permukaan bumi. Yang kedua, fenomena ini juga saling berkaitan erat dengan yang lain. Angin merupakan salah satu gaya utama yang menyebabkan timbulnya arus laut, selain gaya yang timbul akibat dari tidak samanya pemanasan dan pendinginan air laut. Menurut Nining pada tahun 2002 dalam jurnal Gerak Air Laut oleh Aziz pada tahun 2006, sirkulasi dari arus laut terbagi atas dua kategori, yaitu sirkulasi di permukaan laut atau surface circulation dan sirkulasi di dalam laut atau intermediate or deep circulation. Arus pada sirkulasi di permukaan laut didominasi oleh arus yang ditimbulkan oleh angin, sedangkan sirkulasi di dalam laut didominasi oleh arus termohalin. Arus termohalin timbul sebagai akibat adanya perbedaan densitas karena berubahnya suhu dan salinitas massa air laut. Pasang surut adalah perubahan gerak relatif dari materi suatu planet, bintang, dan benda angkasa lainnya yang diakibatkan aksi gravitasi benda-benda angkasa di luar materi itu. Selanjutnya, pasang surut atmosfer. Jadi di bumi terdapat dalam 3 bentuk, yaitu pasang surut atmosfer, pasang surut laut, pasang surut bumi. Pasang surut atmosfer adalah gerakan atmosfer bumi yang diakibatkan oleh adanya aksi gravitasi dari matahari dan bulan atau benda langit lainnya. Gerak atmosfer akibat hal bias ini biasanya dideteksi dengan alat barometer yang mencatat perubahan tekanan udara ketika malam datang. Pada saat itu, gaya tarik gravitasi bulan menarik materi yang ada di bumi, terutama air yang ada di lautan. Selanjutnya, oceanografi kimia atau chemical oceanography mempelajari segala sesuatu tentang zat-zat yang tergandung di dalam air laut. Hal-hal yang dipelajari misalnya tentang jenis-jenis zat apa saja yang ada di laut, tentang asal-usul, pembentukannya, proses reaksi yang terjadi, dan faktor-faktor yang menguasai atau mempengaruhi penyebaran zat-zat tersebut baik di samudera dan di dasar laut.
Hasil penelitian sifat kimia air laut yaitu oksigen terlarut. Hasil pengukuran oksigen terlarut atau DO yang berkisar antara 6,8 mg per liter sampai dengan 7,5 mg per liter dengan rata-rata 7,1 mg per liter. Jika mengacu pada Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, maka nilai DO di perairan ini cukup baik untuk memenuhi buku mutu. Selanjutnya, fosfat. Fosfat berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan di lokasi kajian, kadar fosfat di lapisan permukaan perairan pulau kerumputan berkisar antara 0,10 sampai 0,12 mg per liter. Selanjutnya ada nitrat, yaitu secara keseluruhan bahwa perairan pulau kerumputan dan sekitarnya masih layak untuk kelangsungan biota laut karena kadar nitrat tidak melebihi 0,9 sampai 3,2 mg per liter. Selanjutnya salinitas. Salinitas adalah derajat konsentrasi garam yang terlarut dalam air. Hasil pengukuran salinitas menunjukkan pada kisaran antara 28 sampai 29% dengan rata-rata 28,34 pH. Hasil pengukuran pH menunjukkan kisaran antara 7,5 sampai 7,7. Di kondisi ini menunjukkan bahwa perairan pulau kerumputan memenuhi baku mutu air laut sesuai Kepmen LH nomor 51 tahun 2004. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Firman Akbar, saya izin undur diri. Terima kasih.